Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li berdiri di bawah bola cahaya, menatap dengan serius. Nangong Wan berdiri di sampingnya dalam diam. Semua orang juga benar-benar diam, dan mereka sepertinya sedang menunggu sesuatu. Di antara kelompok orang ini adalah Tian Qiner, serta Si Jian, yang telah menjadi guru 1000 bambu sekte. Setelah beberapa lama, Tian Qiner bertanya, "Tuan, akankah senior Phoenix benar-benar datang ke sini hari ini? Akan sangat merepotkan jika kita hanya bisa membuka segel setelah tengah hari." "Jangan khawatir, rekan Taois Phoenix mengirimiku pesan sebulan yang lalu, jadi dia pasti akan tiba hari ini," jawab Han Li bahkan tanpa menoleh. Tian Qiner terdiam lagi dan terus menunggu setelah mendengar ini. Beberapa saat kemudian, Han Li tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah kabut tertentu. Semua orang juga mengalihkan perhatian mereka ke arah yang sama. Seruan surgawi segera terdengar dari arah itu, diikuti oleh kabut yang jatuh dan melonjak sebelum mengungkapkan ais Phoenix putih bersalju yang panjangnya beberapa puluh kaki. Burung Phoenix hanya mengepakkan sayapnya beberapa kali sebelum mencapai Han Li dan yang lainnya, yang kemudian berubah menjadi wanita berjubah perak di tengah kilatan cahaya spiritual yang cemerlang. Wanita itu menoleh ke Han Li dengan ekspresi acuh tak acuh, dan bertanya, "Aku tidak terlambat kan?" "Tentu saja tidak. Kamu bisa mengangkat segelnya sekarang, Qiner. Rekan Taois Phoenix, kita bisa mengatur batasan satu sama lain sekarang." Han Li mengeluarkan instruksi kepada Tian Qiner sebelum beralih ke ais Phoenix sambil tersenyum. Dia kemudian menghilang ke dalam kabut sebagai seberkas cahaya biru. Wanita berjubah perak mengangkat alis sebelum mengikutinya sebagai seberkas cahaya perak. Nangong Wan tetap berdiri di tempat, melihat ke arah di mana keduanya menghilang dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Pada saat ini, Tian Qiner dan selusin yang lainnya naik ke udara, di mana mereka berkumpul dalam formasi tepat di bawah bola cahaya besar. Setelah itu, cahaya spiritual menyala saat mereka menghasilkan serangkaian pelat formasi, bendera formasi, mengikuti instruksi dari Tian Qiner, semua mengangkat alat formasi mereka secara serempak. Cahaya gemilang memancar keluar saat alat formasi melepaskan pilar atau gumpalan cahaya, yang semuanya menghilang menjadi bola cahaya di atas. Tian Qiner dan kelompoknya kemudian mulai mencabut batasan di sekitar simpul spasial. Waktu perlahan berlalu dan saat batasan itu perlahan-lahan dilonggarkan, bola cahaya yang sebelumnya cukup kabur dan tidak jelas menjadi lebih jelas dan lebih menyilaukan. Selain itu, warnanya juga berubah dari abu-abu kusam menjadi putih membara, membuatnya seperti matahari baru muncul di atas lautan berkabut. Di hadapan cahaya yang menusuk seperti itu, bahkan seorang kultivator hebat seperti Nangong Wan terpaksa menyipitkan matanya dan memalingkan muka. Sementara itu, kelompok Tian Qiner telah menutup mata mereka dan memanipulasi alat formasi mereka melalui penggunaan indera spiritual mereka saja. Saat ini, sebuah tangan besar tiba-tiba muncul di bahu Nangong Wan. Pada saat yang sama, suara laki-laki yang hangat terdengar di samping telinganya. "Apakah kamu masih khawatir?" Tubuh Nangong Wan menegang sebelum rileks saat dia tersenyum agak dipaksakan dan berbalik. Han Li berdiri di belakangnya, menilai dia dengan senyum di wajahnya. "Aku pasti masih khawatir, tapi kita menentang tatanan alam dengan mengejar Dao Agung, jadi pasti ada bahaya yang terlibat. Apakah kamu dan rekan Daois Phoenix sudah selesai membuat batasan?" Nangong Wan bertanya dengan suara lembut setelah menghela nafas. "Iya, kedua batasan itu sangat aman dan tidak dapat dicabut oleh siapapun selain dari kastor masing-masing. Sepertinya kita tidak perlu khawatir tentang orang lain yang berkomplot sekarang," jawab Han Li dengan senyum masam. Selama kamu tidak mencoba apapun, aku tidak punya alasan untuk berkomplot melawanmu." Cahaya putih melintas di belakang Han Li,
dan wanita berjubah perak itu muncul dari celah spasial. Rekan Taois Phoenix, saya menyarankan Anda untuk tidak menggunakan kemampuan spasial Anda sekarang. Anda harus menghemat kekuatan sihir Anda sehingga kita dapat menangani bahaya yang ada di dalam simpul spasial dengan baik. Alis Han Li berkerut. Mungkin itu karena keduanya telah menetapkan batasan satu sama lain, tetapi permusuhan Ice Phoenix terhadap Han Li tampaknya telah sedikit tertahan, dan dia menjawab dengan cara yang sedikit lebih bersahabat, "Yakinlah, aku tahu apa yang terjadi." Han Li tersenyum dan tidak memberikan tanggapan. Dia melangkah maju dan berdiri di samping Nangong Wan saat mereka berdua menatap segel yang diangkat di atas kepala. Wanita berjubah perak itu juga terdiam. Sekitar 15 menit kemudian, ketika bola cahaya di langit telah mencapai titik yang paling menyilaukan, tiba-tiba petir redup meletus. Cahaya putih surut dan bola cahaya di langit tiba-tiba berubah menjadi lubang hitam pekat. Itu seperti kerongkongan tak berdasar dari binatang raksasa tanpa sedikit pun cahaya yang terlihat di dalamnya. Han Li dan wanita berjubah perak sama-sama tergerak saat melihat ini, dan dia berkata, "Ayo pergi, rekan Taois Han." Cahaya perak kemudian muncul di sekitar tubuhnya saat dia perlahan melayang menuju lubang hitam. Bibir Han Li berkedut saat dia menepuk kantong penyimpanan yang tergantung di pinggangnya. Cahaya perak segera menyala dari dalam saat Han Li kedua muncul. Itu tidak lain adalah boneka humanoid. Han Li mengangkat tangannya dan menempelkan telapak tangannya ke kepala boneka humanoid itu seperti kilat. Nas Chainsaw hitam bertinta muncul dari kepala boneka humanoid sebelum menghilang ke tubuh Han Li. Han Li kemudian menunjuk ke arah boneka itu, dan cahaya perak cemerlang tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Boneka itu menyusut dengan cepat di tengah cahaya perak, mereduksi dirinya menjadi boneka kayu kecil dalam sekejap mata. Hampir pada saat yang sama, Han Li mengayunkan lengan bajunya yang lain ke udara, dan dua kuali biru kecil muncul bersamaan dengan bola api 3 warna. "Waner, harta ini tidak akan berguna bagiku setelah aku melewati simpul spasial. Kemungkinan besar kamu harus menghadapi lebih banyak kesengsaraan di dunia manusia ini. Dan aku hanya bisa meninggalkan barang-barang ini untuk membantu kamu, jadi tolong terima mereka." Han Li mengayunkan lengan baju ke udara saat dia berbicara, mengirimkan semburan cahaya biru menyapu, yang mendorong keempat harta itu menuju Nangong Wan. Setelah itu, Han Li naik ke udara dan terbang menuju Ice Phoenix sebagai seberkas cahaya biru. Nangong Wan menggertakkan giginya dan melambaikan tangan rampingnya ke udara, menarik 4 harta ke dalam genggamannya. Dia kemudian berdiri di tempat dan menatap sosok Han Li yang pergi dengan serangkaian fitur yang sedikit pucat. Pada saat ini, Ice Phoenix berhenti di depan lubang hitam yang sangat dalam. Setelah Han Li menyusulnya, dia bertanya, "Apakah kamu tidak akan berbicara dengan rekan Daois Nangong lebih lama lagi? Aku tidak terburu-buru untuk memasuki simpul spasial ini, sehingga kamu dapat menghabiskan lebih banyak waktu dengannya." Ice Phoenix menunjukkan perhatian yang langka. Han Li menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab dengan suara tenang, "Itu tidak perlu. Waner dan aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan jauh sebelum ini. Kita hanya perlu fokus melewati simpul spasial sekarang." Dia kemudian meletakkan tangan di atas kepalanya sendiri, dan cahaya biru menyala saat kuali biru mini muncul. Dan lampu hijau menyala saat penggaris hijau tiba-tiba muncul di tengah proyeksi bunga teratai perak. Mengikuti kelepak lengan bajunya, jimat perak melesat maju dan berubah menjadi setelan ketat dari baju besi 3 warna yang menutupi tubuhnya. Setelah itu, 72 pedang emas kecil keluar dari berbagai bagian tubuhnya, berubah menjadi pecahan cahaya keemasan yang berputar di sekelilingnya. Han Li membalik tangannya untuk menghasilkan cincin emas mengkilap dan payung giok kecil. Sedikit terkejut melintas di mata wanita berjubah perak saat melihat ini sebelum dia mengangkat bahunya, mengirimkan selusin garis cahaya putih terbang di udara,
yang berubah menjadi serangkaian bulu tembus cahaya panjang. Bulu-bulu itu berputar membentuk penghalang putih yang melindungi Ice Phoenix di dalamnya. Cahaya spiritual perak berputar di sekitar tubuhnya, memanifestasikan gambaran mistis burung yang tak terhitung jumlahnya yang memuja satu burung phoenix. Dia kemudian membuka mulutnya untuk mengeluarkan bahtera es semi-transparan. Tubuh wanita berjubah perak bergoyang saat dia melayang ke bahtera es sebelum beralih ke Han Li saat dia berkata, tabut penusuk surga ini adalah harta pertahanan kelas atas yang akhirnya terbentuk di dalam tubuhku setelah dipelihara oleh esensi glasialku, lebih dari 10.000 tahun. Seharusnya bisa melindungi selama fase awal perjalanan kita. Han Li segera melangkah ke bahtera. Dia berdiri di samping wanita berjubah perak dengan ekspresi tenang, dan berkata, melihat kamu memiliki harta yang begitu kuat, izinkan aku membantumu. Petak besar cahaya abu-abu segera muncul dari tubuh Han Li saat dia berbicara, diikuti oleh bayangan gelap yang melintas. Miniatur gunung itu hanya berukuran sekitar 10 kaki, dan sebelum Ice Phoenix dapat mengetahui apa itu, ia telah muncul dari bentangan cahaya abu-abu dan mendarat dengan aman di bahtera es. Setelah itu, Han Li membuat segel tangan, dan hamparan cahaya abu-abu yang luas meletus dari gunung, menutupi seluruh bahtera es di dalamnya. Wanita berjubah perak itu tidak tahu apa itu cahaya abu-abu, tetapi dia tahu bahwa itu memiliki sifat yang luar biasa. Karena itu, dia memanggil penghalang cahaya perak dari bahtera es yang digabungkan dengan dan memperkuat cahaya abu-abu yang terpancar dari miniatur gunung. Semua orang di bawah memandang dengan mata lebar, menatap tajam ke simpul spasial dengan tatapan tak berkedip. Namun, semua orang segera kecewa. Mengikuti masuknya Han Li dan Ice Phoenix ke node spasial, kondisi lubang hitam tetap sama sekali tidak berubah. Nangong Wan akhirnya menarik pandangannya saat dia mengeluarkan instruksi yang tenang kepada Tian Qiner. Qiner, tempatkan beberapa murid di sini, dan suruh semua orang kembali. Tidak ada gunanya membiarkan terlalu banyak orang tetap di sini. Iya, Tian Qiner memberikan penghormatan dan mengatur agar 2 murid formasi inti tetap di sini sebelum kembali ke pulau bersama Nangong Wan dan yang lainnya. Setelah sebulan, tidak ada perubahan pada pintu masuk node spasial yang diamati, dan Nangong Wan menginstruksikan Tian Qiner untuk menutup pintu masuk dengan mantra formasi lagi. Dia kemudian meninggalkan beberapa murid untuk menjaga pintu masuk sementara semua orang kembali ke Laut Bintang tersebar bersamanya. Han Li tidak meninggalkan lampu jiwa untuk semua orang, jadi tidak ada yang tahu apakah Han Li telah melewati simpul spasial dan muncul di sisi lain, atau mengikuti jejak Xiang Zili dan yang lainnya, binasa dalam badai spasial. Dan kekuatan batas antara alam yang ada di dalam simpul spasial. Han Li berbaring di tanah dengan sikap diam, mengalami panas yang tidak nyaman naik dari tanah sambil menghitung waktu di dalam hatinya. Jika dia tidak salah, dia sudah berbaring di sini selama 3 bulan berdasarkan aturan waktu di dunia manusia. Saat ini ada 3 matahari dan 4 bulan di langit, dan Han Li tahu bahwa pada malam hari, semua matahari itu juga akan berubah menjadi bulan. Ketika siang hari tiba, semua bulan itu akan berubah menjadi matahari yang terik satu persatu, hingga ada 7 matahari yang menggantung di langit. Ini berarti bahwa selalu ada 7 benda langit yang tergantung di langit. Perbedaannya adalah suhu sangat panas di siang hari, dan sangat dingin di malam hari. Dari pengamatannya, ternyata siang dan malam di tempat ini sangat panjang, kira-kira 3 kali panjang siang dan malam di dunia manusia. Perbedaan suhu antara siang dan malam hari juga sangat mengejutkan, dan kemungkinan besar dia sudah mati jika bukan karena konstitusi khususnya. Tempat ini bukan lagi bagian dari dunia manusia, tetapi apakah itu alam roh? Han Li tidak yakin. Ki spiritual di sini tidak terlalu banyak, tampaknya tidak terlalu berbeda dari jumlah ki spiritual yang dihasilkan oleh pembuluh darah normal di dunia manusia,
dan terlebih lagi, dia tiba di sini secara tidak sengaja. Karena itu, dia tidak tahu apakah dia benar-benar telah mencapai alam roh. Memikirkan kembali peristiwa yang terjadi di dalam simpul spasial, ekspresi ketakutan yang tersisa muncul di mata Han Li. Tetapi sekali lagi, jika bukan karena kecelakaan yang terjadi pada perjalanan terakhir, Han Li sama sekali tidak percaya pada kemampuannya untuk menahan gelombang badai spasial tanpa henti yang muncul pada akhirnya. Bagaimanapun, sebagian besar harta pelindungnya telah dihancurkan, termasuk bahkan penguasa 8 rohnya. Jika bukan karena Spirit Form Talisman telah diaktifkan tepat pada waktunya, dia kemungkinan besar akan direduksi menjadi kehampaan di simpul spasial. Ketika dia baru saja keluar dari simpul spasial dan muncul di tempat ini, dia telah dipisahkan secara paksa dari Ice Phoenix, dan batasan yang mereka buat di tubuh masing-masing mulai berlaku. Syukurlah, dia telah menguasai banyak sekali teknik rahasia, dan salah satunya memungkinkan dia untuk secara paksa menekan pembatasan ini. Kalau tidak, dia pasti sudah mati karena serangan kekuatan sihir. Meski begitu, kekuatan sisa dari pembatasan itu masih mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya, tanpa henti menghancurkan meridian dan struktur tubuhnya. Jika bukan karena kemampuan tubuh abadi Woodbird Bat terus-menerus memperbaiki struktur tubuhnya pasti sudah menjadi tumpukan bubur. Saat ini, ada satu semburan kekuatan yang terus-menerus menghancurkan tubuhnya sementara semburan kekuatan lainnya tanpa henti memperbaiki kerusakan yang sedang dilakukan. Ini tentu saja merupakan proses yang sangat menyakitkan. Selama waktu ini, dia tidak dapat memanfaatkan kekuatan sihir apapun, dia juga tidak dapat bergerak sedikit pun. Selain itu, kekuatan penghancur menimbulkan kerusakan. Dengan demikian, tubuhnya akan tetap hancur pada akhirnya jika terus berlanjut seperti ini. Dalam situasi yang mengerikan ini, Han Li terpaksa mengeluarkan semua hartanya dan menyimpannya ke dalam kantong penyimpanan, lalu menggunakan teknik rahasia untuk menghilangkan Nas Chen Soul-nya. Dengan melakukan itu, sejumlah besar kekuatan yang diciptakan oleh Nas Chen Soul yang menghilang akan menyuntikkan dirinya ke dalam tubuhnya, sehingga meningkatkan kemampuan regeneratifnya. Namun, harga yang harus dia bayar untuk ini adalah bahwa dia tidak akan memiliki sedikit pun kekuatan sihir di dalam tubuhnya selama lebih dari 100 tahun, dan dia juga tidak akan dapat menggunakan kekuatan spiritual atau indera spiritual apapun. Bahkan jika seorang kultivator berkaliber lebih tinggi dari Han Li melakukan pemeriksaan kasar pada tubuhnya menggunakan indera spiritual, mereka hanya akan menganggapnya sebagai manusia biasa. Konsekuensinya cukup mengerikan, tapi efek melepaskan teknik rahasia ini juga sangat ampuh. Selama 3 bulan terakhir, sisa kekuatan pembatasan akhirnya benar-benar hilang, dan sebagian besar meridiannya telah sembuh. Menurut perkiraannya, hanya butuh sekitar 1 bulan sebelum dia bisa berjalan lagi. Dia menoleh ke samping dengan susah payah, hanya untuk disambut oleh pemandangan hamparan luas pasir abu-abu tandus yang membentang sejauh mata memandang, bahkan tidak ada satu helai rumput pun yang terlihat. Dia saat ini berada di gurun yang suram, dan sebagian besar tubuhnya telah ditutupi oleh jenis pasir yang aneh ini, membuatnya tampak seperti mayat. Matahari di langit berangsur-angsur berkurang dari 3 menjadi 2, lalu menjadi 1, dan akhirnya tampak seolah senja sudah dekat. Namun, alih-alih menutup matanya dan bersiap untuk malam yang membekukan lagi, mata Han Li tiba-tiba melebar saat cahaya biru samar melintas di pupilnya. Beberapa saat kemudian, serangkaian tangisan tajam tiba-tiba meletus dari langit di atas. Setelah itu, satu demi satu bintik hitam muncul di udara, berjumlah lebih dari 20 bayangan gelap, yang semuanya menukik dengan cepat ke arah Han Li. Meskipun Han Li tidak dapat menyuntikkan kekuatan sihir apapun ke matanya, dia masih dapat dengan jelas melihat penampakan bintik-bintik hitam ini dengan penglihatannya. Mereka adalah sekelompok burung hitam dengan kepala elang dan tubuh kelelawar.
Masing-masing berukuran sekitar 4 hingga 5 kaki. Semua memiliki sepasang cakar tajam yang tumbuh dari perut masing-masing, dan sayap berdaging hitam. Burung-burung ini terbang sangat cepat, dan jatuh ke ketinggian lebih dari 300 kaki. Tampaknya mereka mengincar Han Li sebagai mangsa untuk makanan mereka berikutnya. Cahaya dingin melintas di mata Han Li dan keempat anggota tubuhnya tetap diam, tapi dia tiba-tiba menoleh dan menarik napas dengan tajam. Gumpalan kecil pasir abu-abu tiba-tiba muncul menjadi bola sebelum terbang menuju Han Li. Tepat ketika bola pasir hendak terbang ke mulutnya, Han Li meniupkan embusan angin lembut, di mana bola pasir mulai melayang di samping mulutnya. Pada saat ini, kawanan burung hanya berjarak lebih dari 100 kaki, dan Han Li merasa seolah-olah dia sudah bisa mencium aroma darah busuk. Wajah Han Li tetap tanpa ekspresi, tetapi dadanya yang tertekan tiba-tiba membuncit saat dia meniupkan embusan angin kencang ke bola pasir. Bola pasir segera tersebar menjadi bintik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke udara, menyerang beberapa burung pertama di antara kawanan di tengah serangkaian dentuman tumpul. Burung-burung yang telah dipukul melepaskan teriakan kesakitan sebelum melarikan diri ke kejauhan. Namun, mereka hanya berhasil terbang sekitar 100 kaki sebelum jatuh ke tanah dengan darah memancar dari tubuh mereka, jelas terluka parah oleh serangan inovatif Han Li. Setelah melihat teman mereka yang terluka, burung-burung lainnya benar-benar kehilangan minat pada Han Li, malah terbang menuju teman mereka yang terluka sebelum mencabik-cabik dalam sekejap mata. Setelah itu, mereka semua terbang dengan puas. Jadi, Han Li sekali lagi sendirian di padang pasir yang luas ini. Ekspresinya tetap tidak berubah, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan kejadian seperti itu. Namun, pandangan kontemplatif di matanya menunjukkan bahwa dia sedang berpikir keras tentang sesuatu. Beberapa saat kemudian, matahari terakhir di langit juga berangsur-angsur menjadi gelap saat berubah menjadi bulan. Han Li telah menyaksikan tontonan ini berkali-kali, namun dia masih dikejutkan oleh rasa kagum dan takjub melihat 7 bulan di langit. Tiba-tiba, ekspresi sedikit bingung muncul di wajah Han Li, tapi sayangnya, dia tidak dapat melakukan apapun selain memutar kepalanya sedikit ke samping. Setelah beberapa saat, gemuruh samar bercampur dengan suara gemuruh kuku kuda terdengar di kejauhan. Tampaknya ada sekelompok pelancong yang mendekat. Alis Han Li berkerut, dan ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya saat dia mencoba memutuskan apakah dia harus bertindak untuk menarik perhatian mereka dengan sengaja. Jika dia tidak bersuara, tidak akan mudah bagi mereka untuk menemukannya, mengingat sebagian besar tubuhnya tertutup pasir gurun. Namun, Han Li tidak harus bergulat dengan dilema ini terlalu lama karena seekor burung seukuran kepalan tangan muncul sekitar 300 kaki di atas Han Li, mengeluarkan teriakan yang jelas yang terdengar selama beberapa kilometer. Itu jelas mengirim pesan ke grup pelancong. Han Li menghela nafas setelah melihat ini. Burung itu berada di ketinggian yang terlalu tinggi baginya untuk mencoba dan meniru serangan pasirnya, jadi dia hanya bisa menunggu dalam diam. Hanya beberapa saat berlalu sebelum tanah di bawahnya mulai bergetar, ada sesuatu yang bergerak ke arahnya. Mengikuti semburan raungan rendah, beberapa ksatria yang mengendarai sejenis binatang aneh berhenti jauh dari Han Li, menatapnya dari jauh dengan ekspresi dingin. Han Li mengalihkan pandangannya ke arah orang-orang ini. Mereka berpakaian agak aneh, tapi mereka pasti manusia. Han Li cukup lega melihat ini. Kelompok satria terdiri dari pria yang berusia antara 20 hingga 40 tahun. Beberapa dari mereka mengenakan pakaian baju zirah berkilau sementara yang lain tidak mengenakan apa-apa selain dari beberapa lempengan tulang yang berkilauan samar yang menutupi daerah vital mereka. Namun, mereka semua masing-masing memegang senjata yang terlihat sangat berat. Senjata-senjata ini jauh lebih tebal di ujungnya, dan ada banyak paku tajam yang menonjol darinya, membuat mereka tampak sangat menyeramkan dan berbahaya.
Yang lebih menarik lagi bagi Han Li adalah bahwa semua pria ini mengendarai serigala biru besar sebagai tunggangan. Masing-masing serigala ini memiliki satu tanduk hitam lurus, dan mengenakan lempengan baju besi yang tebal. Mereka masing-masing setinggi lebih dari 20 kaki dengan tubuh kekar berotot. Saat Han Li menilai kelompok orang ini, para ksatria di atas tunggangan mengerikan mereka juga tampaknya telah sampai pada kesimpulan bahwa Han Li tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Dengan demikian, ekspresi mereka mereda, namun mereka tetap tidak menunjukkan niat untuk mendekatinya. Salah satu pria, yang tampaknya berusia lebih dari 40 tahun dengan bekas luka yang dalam di wajahnya, tiba-tiba menoleh ke seorang pria muda di sampingnya dan mengatakan sesuatu. Pria muda itu segera mengeluarkan piringan putih bundar sebelum memacu kuda serigalanya untuk mendekati Han Li. Pemuda itu berhenti beberapa puluh kaki dari Han Li dan mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak dapat dimengerti olehnya. Kurangnya reaksi dari Han Li membuat wajah pemuda itu cemberut, dan dia dengan lembut melambaikan piringan bundar di tangannya ke arah Han Li.